Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tentang nafkah. Mendahulukan diri sendiri, lalu keluarga, kemudian sanak kerabat. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Uzrah memerdekakan budaknya secara mudabbar. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah kau mempunyai harta selain budak tersebut? Laki-laki itu menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada kaum muslimin, siapa yang sudi membeli budak ini dariku? Maka budak tersebut dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah al-Adawi dengan harga 100 dirham. Kemudian uang tersebut dibawa oleh Rasulullah SAW untuk diserahkan kepada laki-laki yang telah memerdekakan budak itu. Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki itu, dahulukan dirimu sendiri, baru kemudian kamu bersedekah dengan uang itu. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika masih ada kelebihan, maka untuk sanak kerabatmu. Jika masih ada kelebihan, seterusnya dan seterusnya. Kata beliau, maka untuk orang-orang tetangga yang di depanmu, di kananmu, dan di kirimu. Menghidupi budak dan dosa orang yang menelantarkannya. Diriwayatkan dari Khaisamah, ia berkata, kami pernah duduk bersama Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datanglah pembantunya, lalu masuk ke dalam rumah. Kemudian Abdullah bin Amru bertanya kepada Khaisamah, sudahkah kau beri makan budak itu? Khaisamah menjawab, belum. Kata Abdullah bin Amru, pergilah lalu berilah mereka para budak makan. Abdullah bin Amru mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, cukuplah dosa seseorang karena tidak memberi makan budaknya. Keutamaan menafkahi keluarga. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, uang yang paling utama yang diinfakkan oleh seseorang adalah uang yang diinfakkan untuk keluarganya, dan uang yang diinfakkan untuk hewan atau kendaraannya demi membela agama Allah, serta uang yang diinfakkan untuk para sahabatnya demi membela agama Allah. Kata Abu Khilabah, dia mendahulukan infak untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Lalu Abu Khilabah mengatakan, tidak ada orang yang pahalanya lebih besar daripada orang yang berinfak untuk keluarganya yang kecil-kecil sehingga dia membebaskan mereka dari kemiskinan, atau Allah memberikan manfaat kepada mereka sebab orang tersebut dan menjadikan mereka menjadi kaya. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang muslim memberikan nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya. Istri boleh menginfakkan sebagian dari harta suaminya untuk keluarga suaminya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Hindun pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, dulu sebelum saya masuk Islam, di muka bumi ini tidak ada keluarga yang paling membuat saya senang jika mereka dihinakan oleh Allah daripada keluarga Anda, dan sekarang di muka bumi ini tidak ada keluarga yang paling membuat saya senang jika mereka dimuliakan oleh Allah daripada keluarga Anda. Lalu Nabi SAW mengatakan, demi Allah yang menguasai diriku, teruskanlah. Kemudian Hindun bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang kikir.
Apakah aku berdosa jika aku menginfakkan sebagian dari harta Abu Sufyan untuk keluarganya tanpa izinnya? Nabi SAW menjawab, tidak apa-apa kau infakkan sebagian dari harta Abu Sufyan dengan cara yang baik, yakni tidak sampai mengacaukan kebutuhan rumah tangga. Perempuan yang ditalak 3 tidak berhak mendapat nafkah. Diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu dari Nabi SAW mengenai perempuan yang ditalak 3 kali, beliau bersabda, perempuan tersebut tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Fatimah tidak mendapat kebaikan dalam menyebutkan hal ini. Maksudnya adalah ucapan Fatimah, perempuan yang ditalak 3 tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, ia berkata, aku pernah duduk bersama Al-Aswad bin Yazid di masjid yang paling mulia, dan Asy-Sya'bi juga bersama kami. Lalu Asy-Sya'bi menceritakan ucapan Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW memutuskan dia, Fatimah binti Qais yang ditalak 3, tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Kemudian Al-Aswad mengambil segenggam kerikil, lalu dia lemparkan ke Asy-Sya'bi. Kemudian dikatakan, sialan kau, mengapa kau ucapkan hal seperti ini? Umar radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah kita meninggalkan kitab Allah dan ajaran Nabi kita hanya karena ucapan seorang perempuan. Kita tidak tahu, mungkin Fatimah binti Qais itu hafal atau lupa dengan sabda Nabi. Dia mendapat tempat tinggal dan nafkah karena Allah Azza wa Jalla berfirman, janganlah kamu mengeluarkan istri-istrimu yang kau ceraikan itu dari rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka keluar dari rumah-rumah itu kecuali jika mereka nyata berbuat keji. Quran Surat At-Talaq ayat 1. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.